Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya ngirim satu ide sederhana supaya beberapa santri saya dulu yang sekarang sudah selesai kuliah, termasuk ini namanya yang sekarang bikin pertanyaan 3, yaitu namanya Fahnina Madra Hidayat ya. Saya minta dia menuliskan 3 pertanyaan yang nanti saya jawab untuk bikin konten. Saya bilang saya kehilangan ide untuk bikin konten ya. Dan pertanyaannya adalah, kenapa Bapak sudah tidak mengajar anak-anak kampung tajwid untuk menghafal Al-Quran juz 30 lagi? Ini Fanina ini dari dulu sejak Iqra 4 umur 10 tahun itu dia ini sudah saya ajarin amma yatasaalun pakai pendengaran karena belum bisa baca Quran ya. Jadi satu ayat sampai hafal 37 surat di juz 30 dari amma yatasaalun, yaitu An-Naba, surat pertama juz 30 sampai surat terakhir 114 di juz 30 An-Nas ya. Dan dia mungkin terkenang waktu dulu dia mengalami proses-proses berinteraksi dengan Al-Quran tahun 2013 itu ya. Dan dia sudah hafal dalam 2 tahun, karena murid saya waktu itu 60 dan saya ngajar sendiri ya. Jadi pertanyaan dia, kenapa saya nggak ngajar lagi? Iya ya, kenapa nggak ngajar lagi? Mungkin nggak ada kaderisasi ya. Dan mungkin kamu bisa ikut infak nanti 1 minggu 1 jam untuk ngajarin hafalan Quran yang kamu sudah hafal ke temenmu yang remaja, misalnya si Eca itu yang Iqra 3, temenmu sendiri, adik sepupu ya, yang belajar di sini sama Bapak tiap maghrib itu, supaya kamu ajarin tuh hafalan amma yatasaalun gitu misalnya ya. Nggak usah tiap hari, seminggu sekali gitu hafalan ya, semoga ada gunanya. Dan mungkin karena dulu nggak ada yang nerusin, 60 orang diajarin sendiri, terus entah gimana tiba-tiba program itu hilang ya. Sekarang yang ada pengajian anak-anak 4 guru tiap maghrib, itu muridnya juga sekitar 60, tapi nggak fokus ke hafalan juz 30. Kalau dulu kenapa juz 30 nggak dari Anas? Karena pengalaman dulu ngajar beberapa tahun sebelumnya, biasanya kalau hafalannya mulai dari Anas, itu anak-anak itu tiba-tiba hilang ya ketika dia sampai lam yakunil, itu nggak pernah kenal surat An-Naba. Makanya kemarin waktu saya ngajar kamu itu, waktu kamu umur 10, 11 itu, 12, terus kamu kan ngilang tuh waktu SMP. Tapi waktu ngilangnya kamu itu sudah hafal juz 30, sudah kenal An-Naba, An-Naziat ya kan, meskipun nggak terlalu mendalam tajwidnya belum ya kan, makharijul hurufnya belum gitu ya. Kalau bisa sih kamu belajar lagi Van ya, seminggu sekali lah ya, refresh apalan, atau kita ngobrol ya, bikin podcast ya, mau nggak? Ya kan. Jadi itu jawabannya ya Van ya, nggak ada yang nerusin ya. Ya saya juga kerja yang lain, harusnya ada yang nerusin, kaderisasinya kurang ya. Terus yang kedua, kenapa beberapa bisnis Bapak yang tersebar di kampung tajwid tidak berjalan lagi ya? Bahasa yang kamu tulis itu bahasa baku, kayak kamu guru bahasa Indonesia. Bukan bahasa anak milenial nih. Umur kamu berapa sekarang? 22 ya. Ya nggak ada bisnis yang tersebar. Orang tukang dagang dulu dorong gerobak kan kamu lihat sendiri. Saya jualan donat ya, jualan bubur ayam, nggak bisnis yang tersebar, dagang biasa ya. Nah sekarang mau jualan itu hari Senin minggu depan, jualan bakso Mekah ya, bakso Mekah ini gerobaknya, sama bubur ayam sama piscok ya, piscok Haruma. Di situ mangkal nanti dibuat dulu gerobaknya, bukan gerobak, saungnya, pondoknya.
ukuran 3 kali 3 meter ya. Dan nanti anak-anak remaja tajur yang mau belajar di situ nanti di warung bakso Mekah itu tiap sore ada meja 2 di situ. Sore asar, setelah asar. Terus yang ketiga, apakah masjid yang dibangun sudah selesai? Jika belum, apa yang menghambat? Yang menghambat dana ya, 4 bulan terakhir ini nggak ada dana masuk ya. Jadi pembangunan itu terhambat ya. Ada 1-2 donasi masuk, cukup untuk seminggu, habis itu libur 3 minggu. Sebelum lebaran, sebelum puasa maksudnya udah libur sebulan, terus puasa sebulan. Terus ini 2 bulan nggak ada pembangunan, karena nggak tahu, mungkin kamu bisa menjelaskan, uang itu kayaknya kering ya, di masyarakat tuh nggak ada uang. Pedagang-pedagang waktu kita tanya juga susah itu, sampai sore dagangannya masih banyak. Uang tuh kayak hilang, kenapa ya? Mungkin ahli ekonomi bisa menjelaskannya. Hilang ya. Dan mungkin karena tahun ajaran baru juga atau setelah pemilu, saya nggak tahu, pokoknya donasi itu tiba-tiba surut ya. Gimana menjelaskan, padahal sebelum akhir 2023 masih normal ya. Jadi ini sudah 2 tahun, udah 3 tahun. Mei tahun 2023 kan kamu jadi panitia yang meresmikan Masjid Enam Syuhada lantai pertama ya, Mei. Sekarang sudah Juni, jadi setahun yang lalu. Lantai 2 belum kelar, tinggal granit 150 dus kali 200 berarti 30 juta lagi gitu. Itu masjid sudah habis 600 juta. Terus nanti yang 4 dinding lantai 2 itu juga belum ya. Dana, masalahnya dana. Kira-kira tinggal 100 juta sama nanti ruang guru atau ruang kantor yayasan. Nanti kalau sudah selesai, nanti itu rencana lantai 2 ada podcast ya. Ada belajar desain grafis, belajar editing ya. Di lantai 2, lantai bawahnya untuk masjid ya. Lantai 2-nya untuk training pelatihan, untuk jadi YouTuber, untuk jadi TikToker. Studio-studio yang kedap suara itu nanti dibikin, kamu menjadi TikTok, bisa di TikToker ya. Jadi TikTok affiliate bisa, jadi YouTuber bisa. Terus kita podcast bahas masalah-masalah remaja, bisa masalah-masalah kekinian lah gitu. Dan kamu nanti aktif lagi tuh ya di sana, di Masjid Enam Syuhada di lantai 2. Insya Allah kalau sudah Allah mengirimkan donasi lagi ya, sekitar 100 juta selesai rapi finishing itu. Kamu doain ya itu selesai, dan nanti kamu di samping kerja di rumah sakit sebagai bidan, kan kamu tukang narik itu ya, narik bayi bantu kelahiran ya. Ya kan Allah yang ngeluarkan loh itu. Di dalam Al-Quran, huwallazi yukhrijukum min butuni ummahatikum waladzi yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan ya kamu bayi-bayi itu dari perut ibumu, dan mereka waktu dikeluarkan oleh Allah dari perut ibunya itu la ta'lamuna syai'a, enggak punya ilmu pengetahuan. Bayi itu sama semuanya ya. Jadi yang mengeluarkan itu Allah dari perut ibu itu. Dan kamu sifatnya membantu ya. Yang mengeluarkan bukan kamu, yang mengeluarkan Allah. Kalau Allah kehendaki bayi itu nggak keluar, dia mati di dalam perut itu, ya kan? Jadi sebenarnya pekerjaan kamu sebagai bidan itu memperteguh ya tauhid, bahwa setiap kamu membantu kelahiran anak-anak itu, bayi-bayi itu sebenarnya kamu sedang disaksikan oleh Allah, dan Allah memperlihatkan kekuasaannya sedang mengeluarkan bayi-bayi itu dari perut seorang ibu. Itu pekerjaan yang mulia ya. Moga-moga kamu bisa terus memurnikan ya tauhid kamu sebagai seorang bidan ya. Dan jangan lupa sholatnya dijaga ya. Ya udah gitu. Terus kapan si dia kabarnya gimana? Kapan ke KUA? KUA Parung atau di KUA yang mana? Kalau ada perkembangan kasih tahu saya ya, Van ya. Insya Allah nanti saya datang kalau ada umur. Makasih ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu nanya lagi ya, bebaskan imajinasi, kamu bebaskan pertanyaan kamu, kirim lagi ke WA Bapak. Udah juga penonton yang lain di 5 benua, silakan kirim pertanyaan
nanti saya jawab pakai video ya. Kirim ke WA yaitu 0812 1200 6145. Apa saja pertanyaannya ya. Yang ringan, yang lucu, yang aneh dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab
agar mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.